no keys. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Selamat sore Bapak, kami dari Universitas Nusa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami datang ke sini dengan tujuan wawancara di Bapak berkaitan dengan korupsi. Jadi kami akan bertanya, apa pandangan Bapak tentang korupsi? Terima kasih. Jadi begini, kebetulan saya juga ada jadi orang yang lupa ini. Semakin lama orang berkuasa, itu tren tuh korup itu. Begitu ada itu nanti saya. Jadi kalau orang berkuasa terlalu lama itu pasti korupsi. Contoh Soeharto tuh, nah, begitu, terlalu lama. Begitu. Jadi korupsi ini sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi masalahnya kan satu kena mungkin kesejahteraan penyelenggara itu harus diperhatikan. Kesejahteraannya itu yang pertama. Kalau itu kurang diperhatikan pasti orang korupsi kan? Karena pendapatannya kan kecil. Contoh macam pegawai biasa ini tidak bisa korupsi. Pendapatan kecil, tapi karena tidak ada peluang untuk dia mengkorupsi ya. Tapi mereka yang bos-bos itu macam bupati, wakil bupati, itu pasti korupsi. Pendapatannya besar. Iya. Kan banyak contoh tuh sebenarnya. Macam di Kabupaten Sidrap ini kan, rumah sakit Prandi Paga, rumah sakit perdana di Doreng itu kan sampai sekarang belum jadi karena korupsi. Begitu. Jadi kami lanjut ke pertanyaan. Oke. Jadi menurut Opa mengapa korupsi itu sendiri harus dilawan? Artinya korupsi ini dari dulu sudah dilawan. Akhirnya sudah ada undang-undang korupsi juga. Jadi itu tadi, tapi sekarang kalau si Prabowo ini dia lebih gencar lagi. Dia mati-matian harus berhenti ini korupsi. Buktinya kan terakhir kan dia sudah dapatkan orang korupsi di Pertamina dan segala macam. Jadi bagus karena korupsi ini harus ditangani secara serius tadi. Karena kalau tidak akan selesai saja. Baik, yang pertanyaan ketiga, apa yang bisa tokoh masyarakat lakukan untuk mencegah korupsi? Kalau dari tokoh masyarakat, kita tokoh masyarakat itu mendukung kebijaksanaan pemerintah untuk memberantas korupsi. Sehingga undang-undang tipikor itu kita senang. Nah, yang penting pelaksanaannya. Karena kadang-kala undang-undang sudah mengatur begitu, tapi pelaksanaan di belakang ini kita terima apa segala macam itu istilahnya. Iya. Orang kasih suap segala macam itu kan. Karena manusia ini lemah, dari kadang-kadang dia sudah punya sesuatu yang hebat, tapi kadang-kadang kena kemanusiaannya tidak diterima, akhirnya orang suap segala macam diterima. Itu tadi. Jadi kita kami tokoh masyarakat tetap mendukung program pemerintah untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Perhatian programnya Prabowo ini bagus. Sehingga dari DPR kami masyarakat juga maunya supaya undang-undang tentang kekayaan di semua penyelenggara negara itu harus diundangkan. Terus menurut Opa itu
hierarki sebenarnya, mulai dari kementerian sampai di desa itu ada pengawas. Kalau di kementerian kan inspektur jenderal, itu yang pengawasannya untuk kegiatan di kementerian itu. Kalau di kabupaten, di provinsi ada inspektorat, mereka yang setiap kali memeriksa. Dan juga di desa itu ada BPD, badan pemberdayaan desa. Mereka itu yang harus mengawasi itu jalannya pemerintahan desa supaya jangan korupsi tadi. Terus apa harapan Bapak untuk muda-mudi di lingkungan sekitar berkaitan dengan korupsi? Jadi kebetulan saja ketua KBG desa selalu omong tentang itu. Jadi artinya saya bilang contoh saya ini kan bukan aku, tapi pihak kepala semester 1, teman-teman ada kalau berdosa dengan Bapak tua ini kok umur panjang juga tetap sehat walafiat. Baru dorong ada yang komunitas itu bantu kerja gitu. Sehingga saya biasa omong, anak-anak itu saya biasa omong, saya bilang, kamu tuh kerja jujur, dapat sesuai yang kita punya penghasilan. Gitu. Jadi kalau orang kasih oke lah, tapi jangan kita ambil tanpa ketahuan orang. Itu curi namanya. Jadi menurut Bapak itu jujur. Harus jujur lah. Kerja harus jujur. Terus yang terakhir, pesan singkatnya Bapak tentang pentingnya hidup tanpa korupsi. Jadi itu tadi, hidup sederhana, hidup apa adanya, sederhana apa adanya. Kalau ada makan makan. Juga jangan terlalu utang segala macam. Hidup apa adanya sederhana. Itu kita. Oke. Nah, sekian dari wawancara kami ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Bapak sudah menerima kami. Terima kasih banyak. Selamat sore Bapak, kami dari Universitas Nusa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Datang ke sini dengan tujuan mewawancarai Bapak berkaitan dengan korupsi. Jadi pertanyaan yang pertama, karena Bapak pernah ini di desa, jadi kami mau bertanya, bagaimana cara desa memastikan penggunaan dana desa dengan benar dan tidak disalahgunakan? Oh begitu. Jadi begini, masalah dana desa itu, dana ADD, dana ADD desa itu berasal dari desa sendiri, dan APBD itu berasal dari kabupaten. Jadi dibantu oleh dana pusat. Jadi ada 3 dana desa. Terus yang kedua, menjadi pemimpin di desa itu yang pertama harus jujur. Sebab ini keuangan ini semua untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Dan kepala desa itu tidak boleh mencuil atau mengambil sedikit uang dari desa itu untuk kepentingan pribadi. Karena negara sudah kasih kita gaji, ya, 1 bulan itu 2.500.000. Mau cukup atau tidak cukup, cukup. Maka itu kita menggunakan dana itu sesuai dengan aturan posisinya. Contoh, APBD itu dari kabupaten itu untuk pembelanjaan pegawai, operasional, kantor, untuk RT, untuk dusun, semua itu pegawai. Itu APBD-nya dari kabupaten. Yang dari pusat, itu dana pusat itu untuk pembangunan desa, terus pemberdayaan, dan satu perekonomian. Gitu. Jadi itu diatur dari pusat. Jadi semua petunjuk sudah ada dari pusat, tinggal kita menjalankan. Jadi tidak bisa menyeleweng itu dana. Sebab
Kalau kita menyeleweng itu langsung tentara. Artinya contoh pembangunan fisik, jalan, terabak dengan dana barangkali 100 juta umpama. Tapi kalau akhir tahun itu kita makan itu uang, jalan tidak ada. Nah, pusat akan tanya, mana itu dana, jalan, mana jalan, uangnya kemana? Itu proses masuk penjara. Jadi makanya orang jadi pemimpin itu harus bersih, jujur. Nah, itu tergantung jujur dan bersih itu mulai dari rumah. Nah, dari rumah, kalau di rumah kita bersih, artinya di kantor pun juga bersih. Nah, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik. Sedikit saja. Ya, silahkan lagi mau bertanya apa, saya siap. Pertanyaan yang berikutnya, apa langkah kepala desa kalau mendapat dugaan korupsi di desa? Jadi begini, di desa itu kan ada sekarang inspektor di Kabupaten. Dia akan terjun ke desa untuk memeriksa. Kalau ada dugaan bahwa desa ini ada korupsi, dia akan turun periksa sekecil-kecil, mulai dari keuangan dari APBD sampai pusat dia periksa. Betul tidak? Kalau memang tidak ada ya tidak. Tapi kalau ada ya dia proses. Nah, dia proses, dia kasih surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak mau ya proses pengadilan, hukum, masuk penjara. Nah gitu. Jadi gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya, apakah laporan keuangan desa bisa diakses warga dengan mudah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Laporan keuangan desa itu terbuka. Sekarang. Nah, transparan. Itu zaman saya terbuka. Jadi itu laporan itu satu kabupaten, satu pusat, sudah ada. Satu di desa sendiri dan untuk masyarakat. Itu di desa ada. Jadi orang datang mau lihat, silakan ada bukunya. Periksa real. Bisa tahu terpecah tahun ini pembangunan begini dengan dana sekian begini. Bukan apa-apa yang dibangun. Jadi transparan. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kepala desa mengawasi proyek pembangunan supaya tidak ada penyelewengan? Jadi kita kepala desa itu dia kontrol mulai dari administrasi. Dari administrasi dia harus kontrol. Terus dari keuangan dia harus kontrol. Jadi semua pelaksanaan itu ada tim desa yang melaksanakan. Nah, itu langsung diawasi oleh kepala desa, sekretaris desa, dari tim desa termasuk BPD dan segala macam. Jadi diawasi. Jadi tidak boleh salah-salah. Itu kalau kita mau kerja yang lurus, yang benar. Kalau tim kerja tidak lurus tuh, itu karena tidak mau kerjasama dengan BPD, tidak mau kerjasama dengan masyarakat. Nah, itu terjadi penyelewengan. Apa upaya desa untuk melibatkan warga dalam pengawasan dana desa? Jadi sering warga dipanggil, diundang, dipanggil ke kantor desa, dibeberkan oleh desa semua dana yang ada. Jadi tiap tahun anggaran dipanggil, diundang ke RT, ke dusun, panggil semua, ada pertemuan di kantor desa. Di situ kepala desa membicarakan dana desa. Tahun ini dana desa sekian, dengan perinciannya ini. Nah, jadi semua masyarakat harus tahu. Yang kedua, ada tercantum di pinggir jalan maupun kantor desa. Itu sudah ada. Tinggal lewat kan ada Ya, di pinggir. itu masyarakat bisa kontrol. Yang tidak seperti kantor desa, dia bisa lihat dari sini. Terus kalau ada laporan soal korupsi Ya. dari warga, bagaimana desa menindaklanjuti? Jadi laporan dari masyarakat ke desa, kita panggil masyarakat kembali. Panggil, kita tanya, korupsi apa? Yang mana yang korupsi? Nah, terus
bisa juga kita mengundang lagi inspektorat, panggil minta inspektor datang periksa, nah, supaya masyarakat juga bisa tahu, bisa lihat langsung itu orang periksa. Jadi benar-benar harus transparan, harus jujur. Nah, itu baru kita bisa maju. Tapi kalau kita saya contoh, macam jangan di Lepu 5, di desa lain di Paga pedalaman, desa lainnya ada di bagian timur. Itu banyak masuk penjara atau apa desa? Karena tidak transparan, tidak terbuka. Pelan-pelan sih, tidak terbuka. Jadi begitu. Ada laporan dari warga, begitu pasang bodoh, itu boleh. Laporan dari warga kita panggil warga ke rumahnya. Kalau kita salah, kalau desa salah, kami minta maaf kepada masyarakat. Kepala desa itu sebenarnya itu dia pelayan masyarakat. Ada masyarakat, baru ada kepala desa. Kalau masyarakat tidak, desa tidak ada, lurah tidak ada. Jadi jangan menjadi kepala desa kita rasa sudah hebat. Jadi begitu. Terus yang berikutnya, bagaimana desa memastikan semua bantuan sosial sampai ke masyarakat yang berhak? Jadi begini, kalau bantuan sosial itu baru saya lihat semua bantuan-bantuan itu berdasarkan nama-nama. Contoh BLT, kalian BLT ini kita ada berapa ratus kakak, kita ada berapa banyak kakak yang kita. Saya seleksi, saya lihat kepala keluarga ini mampu, dia punya anak sudah kerja, bisa biaya dia, oke dapat. Saya beli yang betul-betul susah baru dapat. Tapi janda harus dapat. Otomatis janda, semua janda itu harus dapat. Jangan lansia, itu harus dapat. Selain itu kita masih bisa lihat. Jadi betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Tapi sekarang yang ada di kantor desa ini sekarang pilih keluarga. Sekarang ini pilih keluarga saya dapat. Jadi sudah amburan. Maka itu dan saya sekarang saya tidak lagi bertentangan dengan tidak jujur. Jadi saya tidak senang. Terus apa saja program desa untuk membangun budaya anti korupsi? Menurut pengalaman Bang. Pengalaman saya budaya. Makanya saya bilang yang pertama itu kita jujur. Jujur itu kita bukan menyombongkan diri, tapi memang kita dari rumah, dari orang tua kita. Orang tua kita jujur, orang tua terbawa ke anak-anak. Contoh, saya ini kan orang dari luar, orang dari Kupang. Ke sini kami istri orang Momere. Saya punya bapak bekas kepala kantor pos. Jadi kerjanya jujur, orang tua besar. Kalau merantau kemana saja yang pertama tidak boleh makan orang punya keringat tadi. Orang punya hati. Jadi itu yang saya jaga sampai hari ini. Jadi yang kerja terus di kantor desa satu potong paku saya tidak pernah bawa ke rumah. Tidak pernah bawa. Jadi saya kepala desa 3 periode. Orang lain 1, 2, 1,5 mati. Saya 3 kali. Terus saya minta berhenti sendiri, istirahat. Karena saya juga orang lain lagi, jangan saya sendiri. Saya monopoli sendiri. Tapi rakyat tidak mau, tapi saya tetap. Jadi begitu. Jadi untuk membangun budaya anti korupsi itu tuh dengan Jujur, dari rumah harus jujur. Nah, itu budaya memang. Nah, kalau dari rumah tidak jujur, tetap kamu pakai cara apa tetap tidak bisa. Tetap nanti makan uang. Lihat uang mata hijau. Kan begitu. Iya. Maka itu Terus ini pertanyaan yang terakhir. Ini Bapak kan pernah sebagai pemimpin. Iya. Nah, bagaimana pesan-pesan Bapak mungkin untuk kami kaum muda nanti yang mungkin kedepannya mungkin bisa jadi pemimpin, itu tuh apa saja pesan-pesan Bapak? yang pertama tuh harus ikut nasihat orang tua.
Yang kedua gereja. Terus yang ketiga jangan lihat uang, kamu sudah langsung pelal. Nah, harus bisa percaya diri. Kamu bisa jadi manusia. Nah, terus kerja di mana saja, kerja apa saja, itu masalahnya. Jangan bisa buat orang negeri. Jangan terlalu swasta pun bisa. Jangkit tangan dulu dari bawah. Pelan-pelan. Itu kuncinya itu saja. Jangan sombong. Yang terakhir. Kalau sombong nanti. Oke Bapak, demikian saja wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu dan Baik. kesempatannya sudah Sama-sama. Bapak sediakan untuk kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, baik ya. Berikutnya bagaimana Bapak sebagai guru mencontohkan perilaku bersih dan jujur? Maka seorang guru pasti Anda juga nanti suatu saat jadi guru kan. Iya. Jadi jadi guru itu kan jangan berpikir bahwa saya guru bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris ya. Hal yang terpenting itu adalah peran kita sebagai guru itu adalah dua yang penting. Selain engkau sebagai bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris, yang berikut adalah mendidik anak itu. Dan kita sebagai contoh misalnya saya biasanya begini, masuk liburan hari pertama itu biar saya berhalangan bagaimana saya berusaha untuk datang, karena saya tidak suka kalau misalnya siswa yang libur yang kemarin kita masuk tanggal berapa? Nah, itu lalu mereka nanti 23 baru masuk. Padahal saya sementara sakit itu saya kesana dengan sendal. Saya berusaha supaya saya memberikan contoh kepada siswa bahwa korupsi waktu juga harus diterapkan. Jangan kita batas tanggal 22 atau tanggal 23 baru masuk. Sehingga saya walaupun dalam kondisi sakit, saya berusaha untuk ke sana walaupun pakai sendal. Padahal saya pakai sendal tidak nyaman masuk di kelas. Tapi saya harus datang. Ini salah contoh kepada anak. Jadi hal kecil lah yang kita terapkan kepada anak. Terus Banyak hal. apa kegiatan di sekolah yang mengajarkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab? Transparansi itu maksudnya dalam hal apapun kejujuran dalam diri kita itu kita terapkan di lingkungan manapun. Salah satunya adalah transparansi apapun. Nah, kita harus terbuka, berdiskusi, berkomunikasi dengan orang. Nah ini keadaan itu kan apa ya, satu perilaku jujur kan. Jujur bahwa ya keadaan seperti ini, jangan kita menutupi lalu seolah macam hal tidak pernah terjadi. Itu penting. Biasanya nanti ada mereka suatu saat action di kelas saya kadang baru belajar. Nanti pada saat action di lingkungan sekolah itu nanti akan rasakan itu dan harus berjuang. Walaupun kita di waktu sebelum jadi guru ya mungkin jarang menerapkan hal itu, tapi saya jadi guru itu kita sebagai tokoh, sebagai panutan banyak orang. Lalu apa tantangan Bapak sebagai guru dalam mendidik siswa untuk menjadi garda generasi yang anti korupsi? Tantangan itu begini, pergeser nilai moral dari generasi ke generasi. Di zaman saya itu saya contoh saja misalnya di zaman saya tahun 80-an, 90-an, 80-an, walaupun kita namanya anak pasti sedikit onar ya. Tapi biasanya onar di antara kita. Kalau ketemu dengan orang yang lebih umur, lebih tua, biasanya kita segan, takut. Jadi kami kadang-kadang pernah saya juga dulu bola sebelum sekolah. Tapi kalau lihat orang yang lebih tua seperti Anda, saya lari itu. Kami zaman itu, kami lari sampai pada sekolah orang tua kan. Takut. Nah hal itu kita terapkan. Makanya dalam hal ini tantangan kita mengajarkan kepada anak di zaman sekarang ini itu tantangan itu perubahan nilai moral anak manusia ya. Iya. Itu lebih kepada perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, cepat, dan anak tidak lagi menghargai manusia ini, tetapi mereka lebih menghargai, mengikuti apa yang ada di sementara pegawai itu. Mereka lebih ke anti sosial. Sehingga
karena nanti suatu saat Anda jadi guru pasti rasakan itu apa yang Anda omong, anak pasti tidak percaya. Jadi kalau dipercaya ini bahaya. Karena setiap saat itu dulu zaman kita itu kan lebih bergaul berteman bersama kita. Anak sekarang kan pulang masuk kamar dan